Ya, selamat pagi anak-anak ibu sekalian. Hari ini kita akan masuk lanjutan dari pembelajaran kita tentang senyawa hidrokarbon pada pertemuan sebelumnya. Nah, hidrokarbon kemarin sudah kita bahas adalah senyawa yang terdiri dari unsur hidro. Hidro itu hidrogen, karbon. Karbon berarti hanya ada unsur hidrogen dan karbon pada senyawa hidrokarbon ya. Kemudian kita sudah mengingat juga bahwa karbon itu mempunyai keistimewaan yaitu mempunyai 4 elektron valensi sehingga dapat membentuk 4 ikatan kovalen dengan unsur lainnya. Dalam hal senyawa hidrokarbon berarti dengan unsur hidrogen ya. Nah, sekarang kita akan lihat bagaimana cara atom karbon ini berikatan. Kita ambil contohnya adalah senyawa alkana. Kemarin kita sudah bahas senyawa alkana ini adalah senyawa dengan ikatan jenuh ya, jenuh jenuh atau tunggal. Rumus umum alkana itu kemarin, ya ini jangan lupa ya anakku ya, CnH2n tambah 2. Jadi kalau misalnya N-nya itu kita misalkan 4, maka rumus senyawanya adalah C4H2 dikali 4 berarti 8 ditambah 2. N-nya 4 tadi ya. Berarti rumus senyawanya adalah C4H10 ya. 2 kali 4 8 tambah 2 10. Nah, bagaimana cara pembentukan ikatannya? Jadi kita perhatikan dulu, C-nya ada 4. C dulu kita buat ya. Oke. Ya. Kita lihat ya. C4. Jadi kita kalau ini kita nomorkan, kita beri nomor 1, atom C nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, maka kita perhatikan pada C nomor 1 sudah terbentuk satu ikatan antara C nomor 1 dan nomor 2. Tadi kita katakan C itu bisa membentuk 4 ikatan kovalen. Berarti karena sudah satu dengan C, maka 3-nya lagi dengan H. Artinya dia bisa mengikat 3 atom H. Ya. Di nomor 2, atom C-nya sudah membentuk 2 ikatan. Atau istilahnya lebih enak kita sebut sudah mempunyai 2 tangan. Sementara dia harus punya 4 tangan. Berarti 2-nya lagi dia berikatan dengan hidrogen atau bisa mengikat 2 atom hidrogen lagi. Kemudian di C nomor 3 juga sudah berikatan atau membentuk 2 ikatan. Berarti dia dapat membentuk 2 ikatan lagi dengan hidrogen. Di karbon atau di C nomor 4 baru membentuk atau baru mempunyai 1 ikatan dengan karbon, maka dia bisa mengikat 3 lagi atom hidrogen. Jadi kalau kita jabarkan dia seperti ini ya nak. Jadi C dengan C dulu kita buat. Kemudian di C nomor 1 mengikat 3 atom hidrogen. Nah, sebenarnya penjabar aslinya dia seperti ini ya. Nah, ya, jadi penyingkatannya kita buat seperti ini. Aslinya dia kalau kita jabarkan seperti ini. Kemudian C nomor 2 itu mengikat 2 atom hidrogen. Kemudian di C nomor 3 mengikat juga 2 atom hidrogen. Di C nomor 3 dia mengikat 3 atom hidrogen. Nah, demikian juga nanti selanjutnya nanti kalian di rumah coba ya dengan N sama dengan 5 atau 6, 7, 8, 10. Lebih banyak lebih bagus supaya lebih sering, supaya lebih berlatih ya nak. Kemudian itu untuk senyawa alkana. Kita perhatikan, benarkah C4H10 jumlahnya 1, 2, 3, 4 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Ikatan tunggal ini disebut dengan ikatan jenuh ya. Oke, kita masuk sekarang ke alkena. Alkena kemarin sudah kita katakan mempunyai satu ikatan rangkap 2 pada salah satu atom C-nya ya. Rumus umumnya CnH2n. Ini nggak boleh lupa ya nakku. Oke, kita ambil contohnya misalnya N-nya juga sama dengan 4. Maka
Rumus molekulnya C4H, iya 2 dikali 4, 8. Kita lihat strukturnya, ini struktur. Ya, kita lihat strukturnya, kita buat dulu C4. Kemudian ingat lagi ya, alkena mempunyai satu ikatan rangkap 2. Kita boleh letakkan misalnya di C nomor 1 boleh. Ya. Ya, kalau ini kita sebut dengan nomor 1, 2, 3, 4, kita perhatikan. C nomor 1 sudah mempunyai 2 ikatan, membentuk 2 ikatan dengan C nomor 2. Berarti dia bisa mengikat, iya, 2 lagi atom karbon. Oke. Selanjutnya di C nomor 2 sudah berapa ikatannya? 1, 2, 3. Berarti dia hanya bisa mengikat 1 atom hidrogen, maaf, 1 atom hidrogen. Di C nomor 3 ini sudah membentuk 2 ikatan. Berarti dia bisa membentuk 2 ikatan lagi dengan hidrogen. Di C nomor 3 baru membentuk 1 ikatan. Berarti dia bisa mengikat lagi 3 atom hidrogen. Oke, kita tes sama ya jumlah atomnya. 3, 5, 6, 8 ya. C4 adalah 8. C-nya ada 4. Oke, itu untuk alkena. Untuk alkuna itu rumus umumnya masih ingat ya? Cn H2n dikurang atau min 2. Kita ambil contohnya, ingat ya, alkuna itu berarti mempunyai 1 ikatan rangkap 3 pada strukturnya ya. Kita coba lagi misalnya N sama dengan 5. Berarti rumusnya adalah C5H, atau kita samakan saja dulu 4 ya, 4. C4H 2 dikali 4, 8 dikurang 2, berarti 6 hanya. Oke, kita lihat strukturnya. C kita buat dulu, C-nya 4. Kemudian misalnya kita mau di mana ikatan rangkap 3-nya, boleh di sini ya. Oke, boleh. Kalau kita namakan lagi ini nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, maka di C nomor 1 baru mempunyai 1 ikatan. Berarti dia bisa membentuk 3 ikatan lagi dengan atom hidrogen. Di C nomor 2 sudah berapa? 1, 2, 3, 4. Berarti dia tidak bisa lagi membentuk ikatan dengan hidrogen. Sudah cukup. Di C nomor 3 misalnya. 1, 2, 3, 4. C nomor 3 juga sudah 4. Ya, berarti tidak lagi mengikat atom H. Di C nomor 4, iya, baru 1 tangan atau 1 ikatan, maka dia bisa mengikat 3 atom H. Kita lihat 3 atom H, 3 atom H, 6, C4H6. Nah, satu lagi kita ada lihat senyawa alkadiena. Ya, alkadiena. Alkadiena ini berarti, perhatikan ya, kalau akhirannya ana berarti dia tunggal. Ena ada ikatan rangkap 2. Una ada ikatan rangkap 3. Berarti alkadiena di 2 ena. Berarti ada 2 ikatan, iya, ikatan rangkap 2. Nah, rumusnya CnH2n kurang 2. Jadi rumus umum alkuna dan alkadiena itu sama. Ya, tetapi nanti yang membedakannya adalah di struktur. Kita ambil contohnya misalnya N-nya kita misalkan 5. Ya. Kita buat 5. Strukturnya 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Kita mau ikatan rangkap 2-nya kita buat di sini. Kita mau 1 lagi di sini. Oke. Kalau kita kasih nomor lagi, ini nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5. Nah, di nomor 1
C-nya sudah berikatan atau mempunyai, sorry ini satu lagi ya nak. Oke, sudah mempunyai 2 ikatan. Berarti ya sudah paham ya nak, di sini bisa mengikat lagi 2H. Di C nomor 2 sudah 3. Berarti dia mengikat hanya 1H. Di C nomor 3 sudah mempunyai 3 ikatan. Berarti dia bisa mengikat hanya 1H lagi. Nah, di nomor 4 juga sudah mempunyai 3. Berarti dia hanya bisa mengikat 1. Di nomor 5 dia baru mempunyai 1. Berarti bisa mengikat 3 atom H lagi. Oh sorry, kita belum buat tadi rumus senyawanya ya. Rumus molekulnya berarti kalau C5 berarti C5H 2 dikali 5, 10 dikurang 2, 8. Kita coba lihat sudah sesuaikah? 1, C, 2, 3, 4, 5. Hanya harus 8. 2, 3, 4, 5 tambah 3 adalah 8. Nah, begitulah cara atom karbon ini berikatan. Nah, selanjutnya kita akan melihat jenis-jenis atom karbon ya. Nah, di sini Ibu langsung saja ke contoh soalnya. Sebelum ke contoh soal, kita masuk kepada pengertian. Jenis-jenis atom karbon ini dibedakan berdasarkan posisi atom karbon. Atom karbon C ya. Nah, ada yang disebut dengan atom karbon primer, yaitu atom karbon yang terikat pada satu atom C lainnya. Ingat ya. Primer itu berarti satu karbon berikatan dengan satu karbon lainnya. C sekunder, dia berikatan dengan 2 atom karbon lainnya. C tersier adalah atom karbon yang berikatan atau terikat pada 3 atom karbon lainnya. Atom C quaterner itu adalah atom karbon yang terikat pada 4 atom karbon lainnya. Ini ada satu rumus struktur satu senyawa ya. Nih. Nah, pertanyaannya katanya tentukanlah jumlah atom karbon atau di nomor berapa saja atom C primer, sekunder, tersier dan kuarternernya. Nah, ini strukturnya. Ya, cukup panjang. Kalau kita buat nomornya, kita kasih nomor ya. Nomor 1, nomor 2, nomor 3, 4, ini 5 ya, 5. Kemudian 6, 7, kita buat ini 8, ini 9, ini 10. Nah, supaya lebih jelas, mungkin ini kita buka karbonnya saja dulu nak. Jadi lebih gampang menilainya. Nanti ada lagi cara lain ya. C, oke, ke bawah 1 C, nomor 3, nomor 4, nomor 5. Di nomor 5 ada C di atasnya. Di nomor 6 ada C, di nomor 5 juga ada C di bawahnya. Kemudian ke samping, kemudian ada satu lagi. Kita kembali kepada pengertian ini tadi ya. Atom C primer berarti atom C yang terikat pada satu atom C lainnya. Ini C nomor 1 terikat dengan C nomor 2. Berarti nomor, kalau kita buat di sini primer ya. C primer, kita perhatikan nih di nomor 1 mana lagi yang mengikat, yang berikatan. Kalau di C nomor 2 ada 3 C yang diikatnya ya. Ini C nomor 2, perhatikan 1C, 2C, 3C. Berarti ini adalah atom C nomor 2 ini adalah tersier. Ini primer. Di C nomor 3 ada 2 ikatannya ya. 2, 1 ke C sini, 1 ke C nomor 4. Maka ini sekunder. Kemudian di C nomor 5 juga ada 2 ikatannya ya dengan C. Maka ini adalah sekunder juga. Oke. Di C nomor berapa ini tadi? 5 ya, ini ya. 5. Ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 C yang diikatnya ya. Berarti dia adalah quaterner. Oke.
Di C nomor berapa ini tadi kita buat? Nomor 8. Dia hanya membentuk satu ikatan dengan C nomor 5. Berarti ini iya, primer. C nomor berapa ini? 9. Juga hanya membentuk satu ikatan dengan C nomor 5. Berarti ini adalah iya, primer juga. Oke, di C nomor 6 dia membentuk dua ikatan, yaitu dengan C nomor 5 dengan C nomor 7. Berarti ini oke, sekunder. C nomor 7 hanya membentuk satu ikatan dengan C. Ya, berarti dia ini adalah primer. Oke. Oke, satu lagi lupa. Nomor 10. Nomor 10 hanya membentuk satu ikatan dengan C. Berarti dia juga adalah primer. Oke. Nah, itu cara pertama ya. Kita keluarkan dulu hidrogennya. Cara kedua untuk mengenal mana primer, sekunder, tersier, dan kuaterner, kita perhatikan. Kalau primer berarti masih mengikat 3 atom H. Kalau sekunder berarti dia mengikat 2 atom H lagi. Ini mungkin cara lainnya ya, selain daripada pengertian ini. Ya. Kemudian kalau dia tersier berarti dia hanya mengikat tinggal 1 atom H. Kenapa? Karena 3 sudah dipakai berikatan dengan C lainnya. Ya. Kalau kuaterner berarti empat-empatnya sudah berikatan dengan C. Jadi nggak ada lagi H. Itu berarti C kuaterner. Nah, begitu dia. Jadi kalau ditanya di atom nomor berapa saja, di atom karbon nomor berapa saja kah atom C primer? Berarti atom karbon nomor 1, kemudian mana lagi? Iya, nomor 8 dan 9, 7 ya. 7, 8, dan 9. Kalau gitu C sekundernya. Oke, C sekunder. Mana sekundernya tadi? Di nomor 2. Di nomor 3 ya. Nomor 3. Nomor 4. Kemudian mana? Nomor berapa ini tadi? Nomor 6 ya. Nomor 6. Habis ya? Oke, selesai. Kita masuk ke C tersier. C tersier. Oke, C tersier di nomor 2. Kemudian tersier hanya satu ya. Iya, sekunder. Habis. Hanya nomor 2. Di C kuaterner hanya di nomor berapa ini tadi? Nomor 5. Nomor 5. Kuaterner. Berarti di nomor 5. Kita coba lagi ke soal berikutnya ini. Yuk. Tanpa membuka. Sekarang kalau nggak dibuka bagaimana? Bisa nggak? Yuk, bisa. Kita coba ya. C primernya. Oke. Ibu nomori dulu ya. Nomor 1, nomor 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ya. Oke, kita perhatikan. C primer. Oke, nomor 1, nomor 3, nomor 9, nomor 8. Ya, mana lebih mudah? Kita buka dulu atau kita langsung menghitung berdasarkan H ya. Oke, nomor 1, kemudian nomor berapa tadi nak? Nomor 1, ini tadi nomor 11 kita bilang ya. Nomor 8 dan nomor 9. Oke, C sekundernya. Oke, sama-sama kita menentukan ya nak. Sekunder. Berarti 2 sudah berikatan dengan karbon, tinggal 2 lagi berikatan dengan hidrogen. Nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 7, nomor 8. Nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 7. Habis itu nomor 7, nomor 10 dan 10. C tersiernya, C tersier berarti nomor
Ya, 3 sudah berikatan dengan karbon, tinggal 1 lagi dengan H. Nomor 2, mana lagi? Habis ya? Nomor 2, hanya nomor 2. Ya, ini. Oh, ini tadi ke 3, 4, 5. Oke, pas ya. 7 dan 10. Tersiernya hanya ada 1. C quaterner ada di nomor maaf, nah ini rumus kita ini masih kurang ini ya, karena di sini belum ada CH3. Ya, berarti ini kalau kita kasih nama, kalau kita misalkan kasih nomornya ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, dia harusnya 7 di sini ya. 7 berarti 8-nya di sini, 9-nya di sini, 10 di sini, 11 di sini. Wah, sekarang harus berubah lagi nih. Ini kita ganti ya. Nomor, karena sudah berubah. Ini tadi tertinggal 1 CH3-nya. Berarti di nomor 1, di nomor 7, ya kan? Di nomor 7, kemudian ini tadi jadi nomor 8-nya udah ganti jadi nomor 10. 10. Oke, berarti ini nomor 12. Ya. 1, Ibu ulang kembalilah. 1, 7. Oh, ada 8 ini, satu lagi ya. 1, 7, 8. Kemudian 10 dan 12. Oke, ya. Kemudian ada di C sekundernya, kita perhatikan lagi ya. Nomor 3, nomor 4, nomor 5, 3, 4, 5. Nah, ini tadi sudah kita ganti dia ya, jadi nomor 9. Kemudian ini pun tadi kita ganti jadi nomor 11. Oke. Kemudian tersier. Tersier itu sudah berikatan dengan 3 atom karbon, ya, berikatan dengan 3 atom karbon, sehingga hanya tinggal mengikat 1 atom H. Oke, ini dia ya, hanya 1 ya. 1. Berarti di nomor 2. Sedangkan quaterner sudah berikatan dengan 4 atom karbon lainnya, berarti tidak mengikat lagi atom H. Ini dia, di nomor 6. Nah, demikianlah jenis-jenis atom karbon berdasarkan posisi atom karbonnya yang kita kenal dengan atom karbon primer, sekunder, tersier, quaterner. Ibu rasa untuk lebih melengkapi dan supaya kalian lebih banyak berlatih, nanti di tugas akan Ibu berikan 2 tugas. Ada 2 tugas tentang posisi atom karbon, dan 2 tugas lagi adalah tentang senyawa alifatik dan aromatik. Ini yang belum kita bahas, tetapi nanti coba kalian dengan tugas membaca, kalian bisa melihat apa itu senyawa aromatik dan apa itu senyawa alifatik ya. Oke, Ibu rasa cukup sekian dulu hari ini, dan Ibu sangat berharap untuk tugas-tugasnya tolong dikerjakan. Ini tapi kita lihat dulu kembali ini supaya jangan jadi masalah nanti waktu mengerjakan. 1, 7, 8 ya. Kayak ini. Oke, ini sudah, ini Ibu coret saja. Oke, anak-anak Ibu sekalian, selamat pagi. Ini sudah menjelang siang. Selamat mengerjakan tugas, tetap semangat, dan kita tetap hidup dalam aturan prokes ya anakku ya, supaya kita tetap sehat. Terima kasih.